Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat BBS atau bincang-bincang santai bersama Adi Prabu Mulih. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa menyiarkan ya bincang-bincang santai di episode yang ke-10 bersama Adi Prabu Mulih dan Dewan Dakwah Kota Prabu Mulih. Alhamdulillah saat ini hadir bersama kita Ustadz Dr. Andes Haji Hendra Jaya MM. Mari kita sapa. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik, kita berbahagia beliau bisa menyempatkan diri, bisa hadir untuk memberikan tausiah, mengisi bincang-bincang santai pada sore hari ini. Insya Allah beliau akan menyampaikan materi menggapai husnul khotimah. Betul Ustaz ya? Iya, Ya. menggapai husnul khotimah. Betul. Tentunya kita sebagai manusia sudah pasti akan menghadapi yang namanya ajal atau kematian, ya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akhir daripada hayat kita berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya, oleh sebab itu, mari kita dengar, kita simak penyampaian dari Ustadz Dr. Andes Haji Hendra Jaya MM terkait materi cara menggapai husnul khotimah. Baik, pada Ustadz kami persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan jadidan wa amalan mutaqabbalan. Pemirsa yang kami hormati, Ustaz Riyadi Fatur Rahman yang sekarang ini sebagai moderator kegiatan BBS bincang-bincang santai ya menjelang waktu berbuka puasa. Nah, alhamdulillah dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita bersama dapat kembali hadir di acara bincang-bincang santai yang diadakan oleh Akademi Dakwah Indonesia Maliki Kota Prabu Mulih bekerja sama dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Prabu Mulih. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hidup dan kehidupan kita, Ustaz Riyadi, Ya, Ustaz. bahwa kita ini sebagai manusia, perjalanan hidup kita ini begitu panjang. Diawali dari alam ruh, kemudian berada di alam rahim,
Kemudian yang ketiga ke alam dunia. Yang keempat di alam barzah. Dan yang kelima di alam akhirat. Nah, sekarang ini kita berada di alam dunia, di mana kita semua sudah mengetahui bahwa umur kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing kita sudah ada batasan umurnya. Nah, oleh karena itulah, ketika kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, kullu mauludi yuladu al fitrah, ya. Ini berarti kita harapkan ketika kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini pun, kita kepengennya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri kehidupan ini dalam keadaan baik. Itulah yang dinamakan husnul khotimah, ya. Husnul khotimah itu artinya akhir kehidupan kita di dunia ini dalam keadaan baik, dalam keadaan berada dalam suasana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati atau meninggalkan dunia ini itu kecuali dalam keadaan muslim. Kalau kita analisa dari ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita dalam proses perjalanan hidup, mulai kita baligh, ya, sampai dengan ajal menjemput kita. Allah menghendaki yang pertama agar kita itu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Haqqa tuqatih. Arti sebenar-benar takwa itu artinya ya betul-betul kita taat kepada Allah. Taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita taat untuk tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari kita balik sampai akhir kehidupan kita di dunia ini. Makanya pada akhir ayat tadi disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Yang artinya janganlah kamu sekali-kali mati atau meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Arti muslim itu artinya kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kita selalu dalam ketaatan kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan husnul khotimah tadi. Nah, oleh karena itulah ada mungkin yang bisa kita lakukan, yang pacak kita laksanakan, ya, untuk meraih husnul khotimah itu. Nah, yang pertama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan Allah.
wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Iya. Beribadahlah kamu, sembahlah Allah, dan janganlah kamu menyekutukannya. Jadi selama kita hidup di dunia ini, mulai dari kita balik sampai ajal kita tiba, ya kita menjaga diri kita agar yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah sesuai dengan perjanjian kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di alam ruh. Di situ disebutkan alastu birabbikum. Allah berfirman kepada ruh kita, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Lalu ruh kita menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Nah kemudian kita ulang lagi ketika kita mendirikan sholat. Minimal 5 kali dalam satu hari satu malam kita mengikrarkan, ya, dalam doa kita itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa wasila. Ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita kepada Allah, bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, ya, hanya untuk Allah. Dan kita berjanji kepada Allah bahwa kita ini bukan sekali-kali sebagai orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, bukan. Tetapi kita adalah sebagai seorang muslim. Kemudian ketika kita sholat, kita membaca surah Al-Fatihah. Berapa kali dalam satu hari, satu malam, surah Al-Fatihah kita baca ketika sholat fardu? 17 kali. 17 kali. Nah, minimal. 17 kali kita baca. Kalau kita ngembek sholat fardunya mah, ya kan? Di situ kan kita lah ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Kemudian ketika kita tasyahud awal, tasyahud akhir, kita baca asyhadu alla ilaha illallah, ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut aku sembah kecuali Allah. Nah ini semua merupakan proses kita, ya, proses kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah untuk menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga implementasi dalam kehidupan sehari-hari yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bergantung kepada Allah. Nah, walaupun terkadang kita mungkin terpengaruh oleh lingkungan. Sebagai contoh, orang yang sakit, ya, orang yang sakit sudah berobat ke dokter, tapi belum kunjung sembuh. Kemudian ada yang ngajak kita berobat ke sana. Di sana ada pengobatan alternatif, ya. Nah ternyata apa? Ternyata ketika di ke sana, apa yang terjadi? Media yang digunakan untuk pengobatan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya. Dan akibatnya apa?
karena dia pengen sembuh, apa yang dipinta oleh ahli pengobatan itu diikuti, ya. Ternyata setelah dilihat tidak sesuai dengan ajaran Islam, bahkan menjurus kepada perbuatan syirik. Nah, rupanya ajalnya tiba. Nah, itu. Nah, oleh karena itulah kita berusaha dalam hidup dan kehidupan kita, mulai dari kita ya, sampai menjamkan mata, ya kita berusaha semaksimal mungkin agar kita terhindar dari perbuatan syirik, ya. Kemudian kita tetap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan ketika ada orang dalam kondisi maut, ya, yang dianjurkan itu untuk mengajarkan kalimat tauhid, ya. Lakinu mautakum la ilaha illallah dakhalal jannah, ya. Ajari orang yang akan meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah, dan dia pasti masuk surga, ya. Mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan barang siapa yang akhirnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut aku sembah kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Pokoknya kalau kita ngadapi orang yang meninggal dunia itu, ya, bukan kita nangis, apa bercerita ke sana kemari, ya. Ya kita ajari kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Kita bisikkan ke telinga orang yang keadaan dalam kondisi sakaratul maut itu. Nah, insya Allah walaupun mungkin dia tidak mengikuti apa yang kita ucapkan, ya, hatinya mengucapkan, ya. Nah, sebab itu ajaran Nabi kita Muhammad SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang yang akan meninggal itu kalimat la ilaha illallah. Jadi yang pertama itu, Ustaz, Ya. Jadi pemirsa, kita berusaha menjaga diri kita agar kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah kepada Allah. Jangan sampai apa yang kita lakukan melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah, ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56 itu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Nah, para pemirsa rahimakumullah, yang bisa kita lakukan, ya, untuk menggapai husnul khotimah itu, kita menjaga sholat kita, sholat 5 waktu kita. Mengapa demikian? Karena sholat itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sholat itu adalah rukun Islam. Nah, sholat itu adalah tiang agama. Hidup dan kehidupan kita di dunia ini tergantung bagaimana cara kita mendirikan sholat 5 waktu. Nah, maka dari itu, agar kita dapat menggapai husnul khotimah, yang kedua, kita jaga sholat 5 waktu kita. Kita berusaha agar jangan sampai tertinggal atau sengaja kita tinggalkan. Karena Rasulullah SAW kan sudah mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak pacak berdiri, ya, sholat boleh sambil duduk. Kalau berbaring, boleh berbaring. Kalau tak pacak berbaring, ngunokin isyarat. Ya. Kalau memang tidak pacak, kalau disolatkan. Ya, disolatkan. Kemudian ada ruksun.
Kalau kita dalam perjalanan boleh kita menjamak atau mengqashar sholat. Menjamak itu artinya kita gabungkan, ya, gabungkan sholat fardu yang menjadi satu waktu. Sholat zuhur dan asar kita kerjakan di waktu zuhur atau waktu asar, baik takbir maupun takhir. Kemudian sholat maghrib dengan isya, ya, kita gabungkan. Bisa kita kerjakan di waktu maghrib, namanya jamak takhir, atau di waktu isya jamak takhir, ya. Maghribnya 3 rakaat, isyanya juga 4 rakaat. Itu kalau kita jamak. Dan boleh kita qashar. Kita qashar itu kita ringkas. Yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Yang berapa? Sholat zuhur, asar, isya. Ya, 3. Zuhur 4 rakaat bisa kita jadikan 2 rakaat. Kemudian asar 4 rakaat bisa kita jadikan 2 rakaat. Isya 4 rakaat bisa kita jadikan 2 rakaat. Dan bisa kita jamakkan, yang namanya jamak qashar. Syaratnya kita dalam perjalanan, ya. Kemudian dalam waktu-waktu yang khusus tertentu, misalnya dalam kondisi ketakutan, kan ada keringanan seperti ya, dalam surat apa ya, disebutkan bagaimana cara sholat berjamaah dalam kondisi dan kondisi khauf gitu. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa sholat itu pecah mano kita, keadaan kita, kondisi kita seperti apa, ya wajib tetap kita harus kita lakukan. Jangan sampai kita meninggalkan sholat kecuali uzur syar'i, ya. Uzur syar'i itu apa? Bisa tidur, ya. Tertidur mulai dari zuhur, bangun kaget subuh, tertidurnya, nah, itu kan uzur syar'i. Atau pingsan, Pak, pingsan. Atau kita gilo. Nah, itu berarti namanya uzur syar'i. Jadi yang pertama tadi, ya, kita menyembah Allah dan menjaga keimanan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita berjaga sholat kita. Dan yang ketiga, ya, kita berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, dalam surah disebutkan taraktu fikum amro ini masaktum bihima dan takdilu abadan, ya. Artinya kata Rasulullah, aku tinggalkan 2 perkara, kamu akan selama-lamanya dalam kehidupan dunia dan akhirat, kecuali kamu tetap berpegang teguh kepada keduanya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, sunnah Rasul. Karena Al-Quran ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk memberikan pedoman hidup kita manusia, ya. Dalam surah Al-Baqarah itu ayat 2 itu disebutkan, kan? Dan kita bulan fihi udalil muttaqin. Inilah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, ya, untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian yang keempat berdoa kepada Allah, ya. Banyak doa itu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah biha bi khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka tahtim bi husnil khatimah. Ya Allah, kehidupanku ini dalam keadaan husnul khatimah. Dalam doa selamat
sholawat itu kan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut, ya, dan akhir. Nah, jadi doa ini doa kita minta dengan Allah. Kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu supaya doamu itu akan aku kabulkan. Nah, insya Allah kalau kita selalu berdoa kepada Allah, dekat dengan Allah, ya, maka apa yang kita ciptakan husnul khotimah itu akan kita dapatkan. Kemudian yang kelima, kita menjauhi diri dari hal-hal yang menjurus su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu artinya kebalikan dari husnul khotimah. Itu akhir kehidupan dalam keadaan tidak baik. Misalnya mabuk-mabukan, ada. Apalagi? Kemudian berzina dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang menjurus kepada perbuatan maksiat. Karena banyak kisah-kisah diceritakan, ada tadinya orang itu beribadah karena dia tidak dapat menjaga dirinya, ya, digoda oleh syaitan, akhirnya dia tergelincir, ya, ke perbuatan maksiat. Akhirnya apa, dalam keadaan su'ul khotimah. Contohnya Basisa, ya. Itu kan dia ahli ibadah, ratusan tahun beribadah, tidak pernah tinggal ibadahnya, sehingga menggemparkan penduduk langit, ya. Para malaikat terheran, kepakamnya bapak ini. Nah, rupanya ada celah iblis laknatullah untuk menggodanya. Nah, iblis tadi dia menjelma berpakaian seperti seorang ulama dan ikut beribadah seperti ibadahnya Basisa tadi, ya. Tapi bedanya, si Basisa tadi kalau dia ngantuk tidur, ya. Kalau dia lapar makan. Kalau dia terbelak, dia ke belakang, buang air kecil, buang besar. Tetapi yang penjelmaan tadi 24 jam itu tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Pokoknya berada di tempat musola itu, ya. Nah, tak heran-heran si Basisa tadi, hebatnya mamang ini, ya. Aku ratusan tahun, ya, beribadah tapi beda dengan dia. Lalu bertanya, apa dia resepnya, ya, biar ibadahku itu seperti kamu? Jawabnya, ya mudah saja, mudah baik. Kata, ya, awak berzina baik, katanya. Terkejut Basisa, berdosa, ya, dilaknat Allah. Kalau mah itu minum baik, sedikit jadi apa-apa. Kalau tidak mabok, tidak berdosa. Ini tergoda. Padahal kalau minuman keras itu sedikit atau banyak tetap haram. Tetap haram. Di mana aku pacak dapat ke minuman itu? Katanya di kampung sebelah. Di kampung sebelah ada uang jualan situ. Kau datang baik sana. Nah, berdasarkan petunjuk, pergilah
yang ahli ibadah ke warung itu. Akhirnya dia memesan iman, ya, karena mungkin rasa lemak menurut dia, minum terus sudah. Ya. Sudah minum mabuk, tidak sadarkan diri. Nah ternyata yang nunggu apa? Nunggu warung itu seorang wanita. Maka dia tergoda. Akibatnya apa? Wanita karena takut dibunuh. Nah yang seorang kiai itu, seorang ulama tadi manggil keluarga dari wanita itu, bahwa orang inilah yang membunuh saudara perempuanmu. Akhirnya ditangkap, diadili, ya, digantung. Nah ketika di tiang gantungan, iblis yang menjelma seorang ulama tadi, ya, nemui, ditanya apa kabar. Ayo di basis tadi gara-gara awak ini lah aku di tiang gantungan ini. Lalu masih ditawarkannya. Apa tawarannya? Kau nak terbebas tidak dari gantungan ini? Iya. Bagaimana caranya? Masih bertanya pun bagaimana caranya? Caranya kau harus sujud kepadaku. Mana sujud? Sementara aku di tiang gantungan, cukup kau menganggukkan kepala saja. Nah, rupanya ketika kau menarik tali gantungan yang sudah di leher orang tadi, ya, menundukkan kepalanya tanda sujud, maka ajalnya tiba. Jadi prosesnya apa? Tadinya seorang ahli ibadah, ya, karena ahli ibadah dia tidak berilmu, ya, cuma beribadah saja, dan juga tidak beriman kepada Allah. Akibatnya apa? Yang ibadah yang dilakukan itu bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, ya sia-sia sajanya, akhir hidupnya adalah su'ul khatimah. Jadi hadirin pemirsa rahimakumullah, kita berusaha dalam hidup dan kehidupan kita untuk menggapai kehidupan husnul khatimah, akhir kehidupan husnul khatimah. Kita berusaha untuk menjaga diri kita. Yang pertama, kita jaga kemurnian akidah kita. Kita sembah ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kita adalah Allah dan kita tidak menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, kita jaga sholat 5 waktu. Dan yang ketiga tadi apa? Berusaha memahami ayat atau berilmu. Ya, berilmu. Ya. Yang keempat, berdoa kepada Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin sampai di situ dulu Ustaz, ya, yang dapat kita bahas kaitannya dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah biha bisnul khotimah, Allahumma ahtim alaina bi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Terima kasih Ustaz telah menyampaikan materi terkait menggapai husnul khotimah. Tadi yang pertama adalah dengan kita beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah, menjauhkan diri dari syirik. Yang kedua adalah menjaga sholat, sebab sholat merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam. Ketiga, berusaha memahami ayat-ayat Al-Quran dengan cara mentadaburi dan mentafakurinya. Termasuk kita harus berilmu, ilmu dan paham kepada agama Islam ini. Yang keempat adalah berdoa. Nah, tadi sudah diberikan juga contoh seseorang di mana ia ahli ibadah, kemudian di akhir hayatnya ia tergelincir kepada kemaksiatan, tergelincir kepada kekufuran. Dari ahli ibadah kemudian berubah menjadi ahli maksiat dan akhirnya adalah tadi su'ul khotimah. Sebaliknya, seorang ahli maksiat, ahli dosa, ya, dia berbuat kejahatan, apakah masih ada Ustaz kesempatan untuk husnul khotimah? Ustaz. Ya. Jadi
selama ruhnya itu masih ada dalam tubuhnya, belum sampai ke kerongkongan, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang dia lakukan, kemudian dia iringi dengan amal soleh, dia menyesal terhadap apa yang dia lakukan, dosa-dosa yang dia lakukan, minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berusaha untuk berbuat baik-baiknya. Nah, ini ada kisah dalam hadis Muharram itu disebutkan ada seseorang yang membunuh sampai 100 orang, sampai 100 orang. Nah, ketika dia membunuh sudah 99 orang, dia rasa penyesalan dan membunuh, karena membunuh menurutnya dosa besar. Dan dia berusaha untuk bertaubat, tapi tidak mengetahui bagaimana cara dia bertaubat kepada Allah. Maka bertanyalah dengan seseorang yang dianggapnya orang itu mampu memberikan bimbingan kepadanya. Ketika bertemu, ditanya, apa dosamu sama ini sehingga menyebabkanmu ingin bertobat kepada Allah? Apa jawab pemuda tadi? Aku nih membunuh wong sebanyak 99 orang. Apa jawab orang tadi? Kamu ini pendosa, sudah membunuh 99 orang. Mana mungkin Allah menerima taubatmu? Ya, dicela, diejek, dikata-katai, ya. Kemudian emosinya memuncak. Lalu yang tadinya dia tidak kepengen membunuh, kemudian dia bunuhlah orang tadi, mati. Jadi genap menjadi 100 orang. Nah, ketika dia sudah membunuh 100 orang itu, dia menyesal. Lalu dia mencari orang yang mampu untuk membimbingnya. Lalu dia bertanya pada seorang, kira-kira di mana? Ya, kira-kira di mana ada wong yang pacak membimbingnya untuk bertobat pada Allah. Diberilah petunjuk. Kau datang ke kota itu, ya, di kota itu ada seorang ulama. Insya Allah ulama itu akan bisa membimbingmu ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia berjalan, ya, mengarungi samudra, melewati padang pasir, ya, terik panas matahari, karena dia merasa letih, tidak makan, tidak minum, ya, tidak mandi. Akhirnya apa? Di tengah jalan dia pingsan, lalu ajalnya tiba, ya, meninggal dunia. Nah, ketika dia meninggal dunia, Allah menurunkan 2 malaikat. Yang pertama malaikat rahmat, yang kedua malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ini milikku, ya, akan kubawa ke dalam surga karena taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat azab, tidak, ini punyaku. Dia ini membunuh sudah 100 orang, ya, sudah melakukan dosa besar. Allah murka kepadanya, pasti dia masuk neraka, ya. Hanya berebut. Lalu Allah menurunkan 1 malaikat lagi, ya, untuk mengayomi. Nah, kemudian dimusyawarahkan, kalau misalkan, ya, tempat yang dia tuju itu sudah mendekati di mana dia meninggal dunia, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diukur jaraknya, ya, berapa jarak dari tempat tujuannya sampai dengan tempat dia meninggal dunia. Ternyata setelah diukur, ya, dengan kekuasaan Allah, ternyata sudah dekat, ya, sudah dekat dituju. Dan ini menunjukkan bahwa taubat
orang tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak kisah-kisah tentang orang yang tadinya dia bergelimang dalam perbuatan dosa, kemudian lalu dia menyesal, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tobatnya diterima, ya, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi kalau kita banyak dosa, ya, banyak dosa, nah kalau kita tobat, asal matahari belum terbit dari sebelah barat, kemudian ruh kita ini belum sampai ke kerongkongan, maka insya Allah tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi dari tadinya dia pelaku maksiat menjadi orang yang beramal soleh. Allah itu memiliki sifat Ghafur Rahim, ya, Maha Pengampun dan Maha kasih sayang. Kalau kita berbuat dosa, Allah memberi kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah. Nah, mungkin itu ya, Ustaz. Baik, Ustaz. Nah, yang masalah menggapai husnul khotimah itu, ya, ini ada buku yang tahun 2000 berapa itu saya susun, ya. Buku ini berarti buku ini sudah 3 tahunan, ya, tinggal masih ada stok, Ustaz. Kalau orang sudah ada yang beli, ya, kalau misalnya ada pesan, kita hubungi penerbit, ya. Kalau dia baca, kalau bisa dia mencetak lagi. Ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa, alhamdulillah, barusan kita sudah mendengarkan pemaparan materi yang begitu lengkap dari Ustadz terkait kiat untuk menggapai husnul khotimah, ya. Dia telah menyampaikan kepada kita bagaimana ketika seorang ingin menggapai husnul khotimah, dia harus senantiasa memurnikan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menjaga sholat dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak tergoda dan tidak digelincirkan oleh godaan setan, ya. Lalu kemudian yang kedua, jika kita ngerasa hari ini kita merupakan sering berbuat kesalahan, kemudian sering bermaksiat, sering berbuat dosa, jangan berkecil hati, jangan berputus asa. Selama kita bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka insya Allah Allah akan menerima tobat kita. Allah tidak pandang dosa kita, apakah setinggi gunung, apakah sebanyak awan di langit, atau sepenuh bumi, ataupun sebanyak buih di lautan. Ketika datang dengan hati yang bertobat, maka insya Allah Allah akan menerima tobat kita, dan husnul khotimah terbuka lebar untuk kita. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita, ya, diberikan oleh Allah husnul khotimah dan berlindung dari su'ul khotimah. Ya. Baik hadirin, tadi Ustaz Hendra Jaya juga telah menginformasikan bahwa beliau juga punya buku, ya. Beliau telah menulis buku yang berjudul apa itu? Judul Menggapai Husnul Khotimah. Jadi para pemirsa yang mungkin butuh dan tertarik dengan buku ini, silahkan bisa komentar pada live yang sedang berjalan hari ini. Ya, oke, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa bincang-bincang santai yang telah setia menyaksikan program kami dari awal sampai hari ini. Semoga apa yang kita saksikan pada hari ini bisa berbuah ilmu, ya, dan bisa memotivasi kita untuk beramal, untuk menggapai husnul khotimah. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih sama-sama. Memberikan materinya kepada kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, ya, kebaikan di usianya, sehingga masih bisa terus untuk berdakwah dan mencerahkan umat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.